وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali mempelajari, kita kembali membahas kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita, yaitu kitab-kitab yang selama ini kita pelajari. Dan untuk sekarang kita masih melanjutkan kajian tentang kitab Al-Jannah wa Nar, tentang surga dan neraka, yang disusun oleh yaitu Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari dan juga yang akan kita pelajari dapat memberikan faidah kepada kita, yaitu diantaranya adalah menumbuhkan dan menimbulkan rasa takut kepada kita akan adanya azab neraka. Maka dengan sebab itu, karena rasa khawatir, karena rasa takut kita terhadap azab dan murka Allah inilah, maka kita akan bersegera dalam meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita terhindar dan terjauhkan dari azab tersebut. Dan juga rasa khawatir ini yang menjadikan kita untuk segera mengamalkan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan mengamalkan perintah-perintah ini maka kita akan dijauhkan dari neraka dan azabnya, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga dan rahmatnya, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, sekarang kita masih membahas tentang yaitu suar, yaitu fenomena atau gambaran-gambaran akan adanya azab di dalam neraka itu. Jadi azab neraka sebagaimana sudah dijelaskan, beraneka jenis. Azab neraka juga akan diberikan kepada orang yang berhak nanti mendapatkannya, itu bertingkat-tingkat. Satu dengan yang lainnya berbeda, tergantung dari kekafiran, tergantung dari yaitu kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan, atau perbuatan-perbuatan dosa yang dikerjakan oleh para penghuninya waktu masih hidup di dunia. Semakin keras kekafirannya, semakin keras penentangannya, yaitu kepada agama Allah dan kepada orang-orang yang yaitu memperjuangkan agama Allah, dan bahkan semakin banyak mereka itu semakin keras mereka itu di dalam membenci, bahkan dalam memerangi agama Allah dan juga orang-orang yang memperjuangkannya, maka akan semakin keras juga siksaannya. Begitupun semakin banyak perbuatan-perbuatan dosanya, dan bahkan semakin banyak perbuatan-perbuatan dosa besar yang dikerjakan oleh seseorang, maka akan semakin keras dan beraneka ragam pula lah jenis-jenis siksaan yang akan mereka dapatkan, aliyadzubillah. Oleh sebab itu, dengan kita mempelajari dan kita mengetahui gambaran-gambaran tentang azab di dalam neraka, timbullah rasa takut kita, rasa khawatir kita, rasa ciut kita, yaitu terhadap neraka Allah, atau terhadap azab Allah di dalam neraka.
Ya, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi motivasi buat kita di dalam kesungguhan kita mempelajari agama Allah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam al-matlab as-sani, yaitu penjelasan yang kedua, keterangan yang kedua dari gambaran tentang yaitu azab di dalam neraka, yaitu indojul julud. Jadi penjelasan yang kedua adalah indojul julud, yaitu di dalam neraka ada yaitu kulit. Ya, para penghuninya itu indoj, yaitu melepuh, ya, atau mateng. Ya, dari nadojan indoju itu artinya mateng. Ya, nanti kulit-kulit orang yang di dalam neraka nanti akan melepuh, akan terbakar hangus. Ya, sebagaimana misalnya seseorang misalnya betisnya kena katakan knalpot motor yang panas misalnya. Maka kalau tidak ditangani dengan baik, maka kulit yang ada pada orang tersebut itu akan melepuh. Ya, bahkan tidak lama kemudian berisi air biasanya, dan nunggu matangnya nanti biasanya pecah dan akan menimbulkan luka yang sangat perih. Ya, bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang terkena yaitu besi-besi atau benda-benda, yaitu semisal besi panas, maka ya kulit yang terkena ya dengan benda panas tersebut biasanya itu akan melepuh. Begitu juga kita bisa lihat bagaimana misalnya ada seseorang yang rumah atau tempat tinggalnya itu kebakaran, lalu dia berusaha menyelamatkan diri, tetapi bahagian tubuhnya ada yang kena kobaran api, kena bakaran api. Ya, misalnya bahagian kakinya misalnya, maka kita akan jumpai kalau kaki itu tidak bisa ya katakanlah diselamatkan, terbakar oleh api, maka kita akan lihat maka kulitnya itu akan meleleh, sebagaimana melelehnya itu plastik, ya, sehingga akan menimbulkan bekas, sehingga akan menimbulkan cacat ya pada kulitnya tersebut, dan bahkan akan menimbulkan rasa sakit ya berketerusan. Kalau tidak dioperasi maka akan terus, bahkan akan berasa gatal. Kalau tersentuh dengan sesuatu benda akan terasa perih dan begitu seterusnya. Itulah efek kulit kalau terkena panas, baik itu terkena apinya atau terkena benda-benda panasnya, maka kulit akan melepuh. Nah, itu ya maksud dari penjelasan indojul julud, yaitu matangnya, terkelupasnya, terbakarnya yaitu kulit. Inna narol jabbar tuhriku juluda ahlin nar. Sesungguhnya nar, api, ya api nerakanya al-jabbar, Allah yang maha gagah, yang maha pemaksa, akan tuhriku, akan membakar julud, kulit, ahlin nar, penghuni neraka. Jadi api nerakanya Allah ya nanti akan membakar kulit-kulit para penghuni neraka. Wal jildu, sedangkan kulit, ya jadi harus tahu kulit itu maudiul ihsas, merupakan tempat yang paling sensitif, tempat yang paling yaitu berasa di alamil ihtiraq, dengan nyerinya yaitu bakaran. Jadi kulit itu adalah tempat atau merupakan sesuatu yang paling sensitif, yang kalau terkena api bakaran ya akan terasa perih. Ya, kita saja kalau seandainya terkena puntung rokok ya atau terkena percikan api, ya maka yang merasakan pertama kali yaitu adalah kulit, sehingga kita terkejut, sehingga kita berusaha menepis percikan api tersebut. Ya, karena yang merasakan perih pertama kali itu adalah kulit, karena memang kulit itu sangat sensitif terhadap panas. Ya, bahkan seandainya kita yaitu bermain panas-panasan ya beberapa waktu, maka kulit kita akan menjadi hitam, bahkan kalau keseringan akan menjadi gosong, dan akan menimbulkan ya katakanlah bekas-bekas daripada panas, daripada matahari tersebut. Ya, anak-anak misalnya setiap hari keluar rumah, mereka bermain bola atau mereka bermain di lapangan dalam kondisi terik panas matahari, maka biasanya kulitnya akan menjadi hitam. Nah, itu karena memang kulit adalah merupakan bahagian yang paling sensitif, bahagian yang paling berasa dengan yaitu bi'alamil ihtiraq, dengan pedihnya, perihnya yaitu bakaran. Walidhalika, dan oleh sebab itulah
Fa innallaha yubaddilu lahum juludan ukhra ghaira tilkal lati ihtaraqat. Oleh karena itulah Allah akan mengganti untuk mereka, akan mengganti untuk penghuni neraka kulit yang lain yang bukan ya allati ihtaraqat, bukan dengan kulit yang telah terbakar. Jadi begitu kulitnya hancur, begitu kulitnya itu matang, kemudian terkelupas atau kemudian itu katakanlah hancur misalnya karena terkena api, nanti akan Allah ganti lagi dengan kulit yang lain, bukan dengan kulit yang terbakar tadi, diganti dengan yang lain. Litah tariqo min jadid, supaya dapat membakar, litah tariqo, supaya dapat membakar min jadidin, kulit barunya tersebut. Jadi setiap kali terbakar kemudian hangus atau meleleh atau melepuh, kemudian hancur kulit itu, maka akan diganti dengan kulit yang lain. Ya, supaya apa? Nanti dibakar lagi kulit yang baru tersebut. Wa hakada dawalaika, dan begitulah ya seterusnya. Wa hakada, dan seperti itulah bergiliran. Ya, setiap kali dibakar akan melepuh, ya akan meleleh, ya akan menghitam, ya nanti diganti lagi dengan kulit yang baru, dibakar lagi, kemudian hancur lagi, meleleh lagi, ya matang lagi, lalu kemudian diganti lagi, begitulah seterusnya. Alhamdulillah. Ya, jadi setiap kali hancur, setiap kali meleleh, ya, setiap kali terbakar, yaitu kulit tersebut, maka nanti akan diganti dengan kulit yang lain, lalu dibakar lagi, dan begitu seterusnya selama-lamanya di dalam neraka. Alhamdulillah. Nah, ini sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, di dalam Quran surat An-Nisa, Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha liyadukul azab. Innallaha kana azizan hakima. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, ya, mereka mengingkari, mereka mendustakan, mereka tidak mempercayai ayat-ayat kami, sehingga mereka tidak mau berusaha untuk ya memahaminya, sehingga mereka tidak mau berusaha untuk mengamalkannya. Makanya amalan-amalan mereka jauh ya dari yaitu bimbingan Allah dalam Al-Quran, atau juga jauh dari bimbingan Rasulullah SAW. Dan bahkan bukan hanya itu, boleh jadi mereka bukan hanya ingkar, bukan hanya kufur, bukan hanya tidak beriman, bahkan mereka akan yaitu memusuhi, mereka akan memerangi, ya mereka akan senantiasa merongrong, ya mereka akan senantiasa melawan orang-orang yang memperjuangkan ayat-ayat Allah, orang-orang yang mengamalkan ayat-ayat Allah. Nah, itu akar perbedaannya. Makanya orang-orang yang kafir seperti ini, kata Allah, ya, saufa nuslihim, kami akan masukkan, saufa akan, nusli, kamu masukkan, him, mereka, naron, ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang membantah, membangkang ayat-ayat Allah, dan bahkan boleh jadi mereka akan memerangi juga orang-orang yang mempelajari, mengamalkan dan memperjuangkan yaitu ayat-ayat Allah. Ya, bisa kita lihat dalam kehidupan ya sekarang, dan bahkan kita bisa lihat di masa-masa dahulu, di zaman Rasulullah, bahkan di zaman para Rasul, bagaimana Rasul dan orang-orang yang beriman diperangi oleh orang-orang kafir. Kita jumpai bagaimana nabi-nabi dahulu diperangi, dan bahkan ada nabi yang diusir dan bahkan dibunuh. Begitu juga kita lihat sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan sampai diusir dari Mekah hingga hijrah ke Madinah. Bahkan sebelum hijrahnya beliau, orang-orang kafir berinisiatif untuk mengganggu dan membunuh Rasulullah, dan juga tidak sedikit para sahabat yang mengalami penyiksaan karena mereka mengamalkan dan memperjuangkan agama Allah. Nah, itu. Dan jemaah sekarang juga bisa kita lihat, ya, bagaimana orang-orang yang kafir, orang-orang yang mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, ya, mereka antipati dengan ayat-ayat Allah,
Dan itu bahkan bukan hanya orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ya atau orang-orang musyrik saja, bahkan ada di antara kaum musliminnya yang mereka jatuh ke dalam kemunafikan, mereka juga ikut memerangi ayat-ayat Allah. Ya, mereka menolak, mengingkari, dan bahkan mereka mencandai, menjadikan olok-olok ayat-ayat Allah. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menuju yaitu kepada hukuman yang akan didapat sebagaimana dalam Quran, yaitu surat An-Nisa ini, aliyadzubillah. Jadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami akan masukkan dia nanti ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu, setiap kali nadijat, yaitu melepuh, setiap kali kulit mereka itu matang, ya, meleleh, juluduhum, kulit mereka, setiap kali yaitu melepuh kulit mereka, kali masukkan ke dalam api, langsung kulitnya bersentuhan dengan api, ya, kemudian badalna, kami akan gantikan hum, mereka, dengan juludan, dengan kulit yang ghairoha, yang lainnya. Diganti nanti. Begitu sudah hancur, ya, kulitnya sudah mengelupas semua, sudah meleleh semua, ya, sudah melepuh, kemudian hancur semuanya, kemudian diganti. Dan mudah buat Allah. Dan sekarang kita juga bisa lihat, ya, kita juga kalau seandainya misalnya, ya, katakanlah tentu kan kadang-kadang juga ada yang ganti kulitnya, atau bagaimana Allah menciptakan binatang, ya, setiap waktu suka berganti kulit, dan itu mudah. Ya, apalagi nanti di yaumil qiyamah, sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk siksaan, sebagai bentuk balasan mereka karena mereka mengingkari dan mengkufuri ayat-ayat Allah, aliyadzubillah. Jadi setiap kali kulit mereka itu hancur, setiap kali kulit mereka itu melepuh, setiap kali kulit mereka itu meleleh, kami akan ganti, ya, untuk mereka kulit yang selain itu. Untuk apa? Liyadukul azab, supaya mereka bisa merasakan yang namanya siksaan. Ya, jadi diulang-ulang begitu, diganti terus dengan kulit-kulit yang baru itu, supaya mereka tujuannya untuk merasakan azab. Ya, supaya mereka itu merasakan pedihnya, nyerinya, dahsyatnya, hebatnya siksaan di dalam neraka. Ya, kalau sekarang, ya, mereka bebas, ya, itu melenggang dengan prinsip mereka, dengan perbuatan mereka, dengan ucapan mereka, yaitu mengingkari, mengkufuri, menolak, membangkang ayat-ayat Allah. Tapi nanti di hari kiamat mereka akan merasakan akibat perbuatan mereka. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu adalah maha gagah, ya, lagi maha bijaksana. Itulah. Jadi ini adalah merupakan salah satu gambaran, salah satu fenomena, salah satu rupa atau bentuk siksaan yang akan didapati oleh para penghuni neraka. Ya, semoga Allah jauhkan kita, ya, dari jenis siksaan ini. Ya, karena kita, seandainya kulit kita, apakah tangan kita, apakah kaki kita, atau anggota tubuh kita terkena percikan api saja, sudah, ya, sakitnya luar biasa. Ya, ketika kita kena knalpot saja, bukan api, knalpot yang panas misalnya, atau kita kena bara api misalnya, atau kena, ya, katakanlah lontaran api yang sedang di situ ada orang membakar katakanlah kayu atau sampah, lalu kemudian melontarkan percikan api sampai kepada tubuh kita, maka kita akan merasakan nyeri dan perihnya. Dan yang merasakan pertama-tama sakit itu adalah kulit. Ya, maka kulit adalah salah satu di antara anggota tubuh yang pertama-tama mendapatkan azab atau siksaan. Ya, jadi kita nggak usah heran. Ya, jadi banyak anggota-anggota tubuh yang nanti akan diazab oleh Allah, yang nanti akan disiksa. Ya, karena memang siksaan Allah itu beraneka ragam. Siksaan Allah itu berjenis-jenis. Sebagaimana siksaan itu bertingkat-tingkat, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Ya, ada yang ringan, ada yang dangkal siksaannya, ada yang sedang, dan ada yang keras atau yang sangat luar biasa. Maka jenisnya pun berbeda-beda. Dan yang merasakan siksaan pun berbeda-beda. Ada yang nanti dirasakan oleh kulitnya,
ada yang nanti dirasakan oleh lidahnya, dan begitu seterusnya. Ya, jadi kulit adalah merupakan salah satu anggota tubuh dari manusia yang akan merasakan perihnya, pedihnya, sakitnya, siksaan di dalam neraka. Al-iyadzubillah. Dalam ayat yang lain, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Hajj, ya nanti dalam pelajarannya akan dibaca lagi. Nah, cuma di sini untuk menerangkan tentang yaitu anggota tubuh yang akan merasakan siksaan itu adalah kulit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru quti'at lahum siyabu min narin yusabu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa duku azabal harik. Hakata demikianlah khosmani, ada dua kelompok manusia di mana mereka ikhtasamu, di mana mereka nanti saling berbantah-bantahan, mereka saling berselisih tentang Rabb mereka. Maka orang-orang yang kafir, falladzina kafaru, maka orang-orang yang kafir, qutiat akan dibuatkan, ya akan diciptakan atau dibuatkan untuk mereka, yaitu siabun, akan dibuatkan lahum untuk mereka siabun, pakaian-pakaian min narin yang terbuat dari api neraka. Yusabu akan dituangkan min fauki dari atas ru'usihim, dari atas kepala him mereka al-hamim, air yang sangat panas. Nah, itu. Jadi antara siksaan lagi adalah bahwa nanti orang-orang yang kafir pertama akan dibuatkan untuk mereka pakaian. Ya, bagaimana jenis pakaiannya? Ya, nanti ya akan dibuatkan dan kita wajib mengimaninya. Dan Allah mudah menciptakan pakaian yang terbuat dari api. Kemudian juga bentuk siksaan lagi nanti akan dituangkan air yang sangat panas, yaitu melewati kepala mereka. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Nah, ini kita ambil, yusharu akan meleleh, akan hancur ma apa-apa fi butunihim yang ada di dalam perut mereka, wal julud dan juga kulit-kulit mereka. Jadi apa saja yang ada di perut mereka, ya apakah itu usus, apakah itu jantung, apakah itu paru-paru, pokoknya apa yang ada di perut nanti semuanya akan meleleh, semuanya akan hancur. Begitu juga wal julud, kulit juga akan hancur, akan meleleh. Dan juga mereka walahum maqami'u min hadid, dan mereka juga akan mendapatkan, akan memperoleh cambuk-cambuk, cemeti-cemeti yang terbuat dari api. Ya, mereka nanti akan dicambuk, mereka nanti akan dicemeti, akan dipukul dengan cemeti itu, ya sebagai bentuk siksaan buat mereka. Kullama aradu ayakhruju minha min ghammin, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka karena susahnya, karena dukanya, karena sengsaranya, wa'idu fiha, mereka akan dikembalikan ke dalam neraka. Waduku, dan akan dikatakan kepada mereka, duku, rasakan oleh kalian azabal harik, azab yang membakar. Nah itu. Ini juga ayat yang menerangkan kepada kita bahwa nanti ada banyak gambaran tentang azab neraka. Ada yang dituangkan air panas, ada yang minumnya air panas, seperti sudah jelaskan. Begitu juga makanannya, ya ada buah dori, ada buah zakum. Minumannya pun ada air panas, ada air yang sangat dingin, ada darah, ada nanah bercampur darah, dan banyak lagi jenis yang lain. Aliyadzubillah. Nah, kemudian juga diantaranya lagi adalah akan dibuatkan pakaian yang terbuat dari api. Kemudian lagi nanti akan dibakar mereka itu, ya akan dituangkan kepada mereka itu air yang sangat panas, ya dari bagian kepala. Lalu kemudian apa-apa yang ada pada perut mereka, kemudian kulit-kulit mereka nanti akan hancur, nanti akan meleleh. Nah itu jenis-jenisnya ya. Ya, jadi kita ya mudah-mudahan ya tumbuhlah rasa khawatir, rasa takut mendapatkan hal tersebut. Makanya untuk itulah kita tidak boleh mengingkari, kita tidak boleh mengkufuri, kita wajib mengimani
kita wajib membenarkan, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengimani Al-Quran. Bukan hanya sekedar kita ini beriman kepada Al-Quran, tetapi ketika dijelaskan, diterangkan kepada kita tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat dari Al-Quran, dengan terjemahnya, dengan penafsirannya, dengan pemahamannya, maka kita juga wajib mengimani walaupun apa yang terkandung dalam ayat-ayat Quran itu masih bertentangan dengan hawa nafsu kita, masih bertentangan dengan akal logika kita. Itulah yang namanya beriman. Bukan kita katakan saya beriman kepada Al-Quran, tapi kita beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kandungannya, kandungan isi Al-Quran kita wajib imani. Tidak boleh kita mengingkari satu ayat pun, bahkan satu huruf pun di dalam Al-Quran tidak boleh kita ingkari. Kita wajib membenarkan, kita wajib mengimani, kita wajib meyakini ia akan kebenaran di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita ya menjaga keimanan kita, kita menjaga pembenaran kita terhadap Al-Quran, maka mudah-mudahan Allah nanti akan menjaga kita dari siksaan ini, yaitu kita dijauhkan dari apa? Dari dibakarnya kulit kita, dari dilelehkannya kulit kita, insya Allah, kalau kita menjaga keimanan kita. Jaga keimanan sampai ajal yaitu menjemput kita. Dan itu tidak mudah. Menjaga keimanan itu tidak gampang. Ya, apalagi kalau kita ini hidup masih bergelimangan dengan dunia. Kita masih disibukkan dengan dunia. Ya, kita masih berteman dengan orang-orang yang buruk, yaitu agamanya, orang-orang yang buruk akidahnya. Ya, begitupun kita selama ini malas dalam beribadah. Walaupun kita ini berharap kita mati dalam keadaan husnul khotimah, kita berharap wafat dalam keadaan kita beriman, tapi kita tidak menjaga keimanan kita dengan apa? Dengan mempelajari agama Allah dengan sebaik-baiknya, mempelajari agama Allah yang sahih. Kita tidak menjaga apa amal-amal ibadah kita, dan kita juga tidak menjaga pergaulan kita. Ya, dan kita juga tidak memohon kepada Allah ya supaya Allah menjaga yaitu ketakwaan, keimanan kita. Kita minta kepada Allah agar Allah itu ya menetapkan, ya mengokohkan hati kita dalam keimanan. Ya, maka bagaimana mungkin seseorang itu bisa terpelihara, terjaga, yaitu keimanannya. Maka keinginan dia wafat atau meninggal, ya, atau menjumpai aja dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari harapannya. Ya, berapa banyak orang-orang yang kalau ditanya, ya, apakah mereka ingin wafat dalam keadaan baik? Semua orang menjawab, insya Allah kita berharap mati dalam keadaan baik. Tapi sayang, karena jarang ya menghadiri kajian-kajian, ya mereka juga ibadahnya ya asal-asalan. Ya, dalam berteman pun mereka tidak berhati-hati, tidak menjaga pergaulan. Ya, maka jangan heran ya kalau di antara mereka ada yang diwafatkan, dimatikan oleh Allah dalam keadaan tidak baik agamanya, aliyatubillah. Maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku, kalau kita ingin terhindar dari jenis siksaan ini, ya maka jadilah orang yang beriman. Jaga keimanan kita, ya, sampai akhir hayat kita. Dan banyak berdoa kepada Allah, ya, agar Allah meneguhkan iman kita, agar Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat kita. Inilah, jadi untuk penjelasan ini, jadi intinya adalah bahwa di antara gambaran, di antara jenis, di antara rupa, yaitu azab di dalam neraka adalah yaitu nanti kulit-kulit akan dibakar, lalu kulit ini akan meleleh, kulit ini akan hancur. Ya, nah begitulah akan diganti setelah itu, lalu dibakar lagi, kemudian meleleh dan hancur lagi, dan dibakar lagi. Begitu seterusnya, kekal orang itu di dalam neraka selamanya. Dan penyebabnya adalah karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Maka sebab itu ya diharapkan kepada jamaah kaum muslimin untuk senantiasa beriman, yakin, membenarkan dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan
ya untuk kajian yang agak singkat ini dapat memberikan faedah dan manfaat kepada kita. Insyaallah akan dilanjutkan dalam penjelasan pembahasan yang lainnya. Cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم